Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dewi Andini dengan NPM 2208260168. Di sini izinkan saya mempresentasikan tugas saya terkait tentang blok obstetri, yang dimana di sini saya akan ngebahas tentang hiperemis gravidarum, yang dimana definisinya itu adalah keadaan dimana penderita mual muntah lebih dari 10 sampai 10 kali dalam 24 jam, sehingga pekerjaan sehari-harinya tuh terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Keadaan ini rata-rata muncul pada usia kehamilan 8 sampai 12 bulan, 8 sampai 12 minggu. Hiperemis gravidarum ini adalah kondisi persisten mual muntah ibu hamil pada trimester pertama sampai dengan usia kehamilan 22 minggu, yang apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan kekurangan karbohidrat dalam lemak, dehidrasi, dan kekurangan elektrolit. Hiperemis gravidarum ini ditandai dengan mual muntah, terus juga ada ketonuria dan kehilangan 5% dari berat sebelum hamil. 0,3 hingga 0,2 hiperemis gravidarum ini membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tingkatan pertama itu ada muntah terus-menerus dan mempengaruhi keadaan umum. Pada tingkatan ini, ibu hamil merasa lemah, nafsu makannya juga tidak ada, berat badan juga menurun, dan merasa nyeri bagian epigastrium. Nah, untuk tingkatan kedua, ibu hamil ini tampak lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidahnya itu kering, tampak kotor, nadi kecil dan cepat, tekanan darah turun, suhu kadang-kadang naik, kadang juga turun, mata sedikit cekung dan sedikit ikterus. Baik, untuk ketingkatan ketiga itu ada umumnya itu lebih parah, itu muntahnya itu tidak berhenti. Disclaimer, saya salah, muntahnya itu berhenti, kesadarannya itu menurun dari uh, somnolen itu sampai bisa jadi koma. Nadinya itu mengecil dan cepat, tingkatan tekanan darahnya itu menurun. 15 serta suhu meningkat. Baik, ada pada tingkatan ini juga terjadi pendarahan dari esofagus, lambung, dan retina. Baik, terus juga ada faktor-faktor resiko apa saja yang dapat mengalami kejadian ini. Yang pertama itu ada usia ibu hamil. Usia ibu maksudnya usia ibu yang muda atau di bawah 20 tahun, atau lebih tua di atas 35 tahun. Itu meningkatkan resiko hiperemis gravidarum. Nah, terus juga yang kedua ada paritas, yang dimana ibu hamil itu yang memiliki frimigradiva atau hamil pertama lebih beresiko mengalami hiperemis gravidarum tersebut. Terus juga ada status gigi yang buruk, sorry, status gizi yang buruk atau kelebihan berat badan. Terus juga ada usia kehamilan, yang dimana usia ini pada trimester pertama lebih sering menyebabkan hiperemis gravidarum. Nah, yang keenam ada anemia, yang dimana ibu hamil itu lebih beresiko mengalami hiperemis gravidarum tersebut. Terus jarak kehamilan itu juga salah satu faktor resiko tersebut. Mungkin jarak kehamilannya itu terlalu cepat untuk dia hamil lagi gitu. Terus juga ada hormon, faktor alergi juga, terus juga faktor psikologis juga. Nah, gejalanya itu apa saja? Gejalanya itu ada mual dan muntah yang parah. Mual muntahnya itu hingga lebih dari 3 sampai 4 kali sehari, bahkan 10 kali juga ada.
Terus pusing tentunya, lemas, bisa jadi muntah yang berlebihan dapat menyebabkan pusing dan lemas. Dan itu dia juga mengalami dehidrasi. Terus juga sakit kepala pastinya. Be- Beberapa ibu hamil mengalami sakit kepala pada gejala sebagai gejala tambahannya. Untuk sensitif terhadap bau, misalnya kayak bau parfum atau yang biasanya dia kayak menciumnya itu normal, tapi pada saat mengalami kondisi ini dia tuh sensitif, bisa jadi dia juga bisa mual muntahnya itu bisa terus meningkat gitu. Terus juga jantung berdebar-debar, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, terus juga dehidrasi juga. Nah, komplikasi pada ibunya itu apa? Komplikasi pada ibunya itu ada meliputi kekurangan vitamin atau dehidrasi dan malnutrisi jika tidak ditangani dengan tepat. Ensefalopati wernicnya itu yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan kematian dan cacat permanen jika tidak ditangani. Oke, komplikasi pada janinnya itu apa? Yang pertama itu mungkin ada kejadian berat badan lahir rendah, bayi prematur bisa jadi, yang disertai mual muntah pada kehamilan. Namun, penelitian belum menunjukkan hubungan antara hiperemis dan kematian perinatal atau neonatal. Nah, terus juga ada terapi farmakologisnya itu. Yang pertama ada lini pertama itu vitamin B6 dan dioksilamin. Terus juga yang lini kedua itu ada antihistamin atau antagonis dopamin seperti eh, hip, hipi, hi, dimehidinat 25 sampai 50 mg per oral setiap 4 sampai 6 jam. Gitu. Baik, di sini mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, di bawah saya lampirkan beberapa referensi yang saya dapat untuk membuat mind map saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalam, taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.